Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa masuk pertemuan ke-14. Hari ini kita akan bahas langkah ke-15 dalam menyusun silabus dalam LK5, yaitu menentukan teknik penilaian pengetahuan atau KDKI 3. Kita masih ingat bahwa pertemuan ke-13 kita udah bisa mengisi teknik penilaian sikap. Ini adalah pertemuan ke-13 kita udah bisa menentukan teknik penilaian sikap ya. Hari ini kita masuk bagaimana kita menentukan teknik bentuk penilaian aspek pengetahuan. Nah, ini sebelum kita bahas ini, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penilaian capaian pengetahuan itu ada 3. Yang pertama adalah tes tulis, yang 2 adalah tes lisan, yang 3 adalah penugasan. Yang pertama adalah tes tulis, itu ada banyak bentuknya. Yang pertama adalah benar salah, itu biasa dipakai di tingkat SD, BS ya, benar salah. Yang 2 adalah pilihan ganda. Ini udah biasa dipakai semuanya jenjang SD, SMP, SMA itu pakai pilihan ganda. Menjelaskan ini tingkat level SD biasanya menunjukkan antara jawaban dan soal. Yang 4 adalah isian. Ini isian singkat, ini dipakai di SD, di SMP sedikit ya, yang banyak di SD. Yang uraian ini ada 2, uraian bebas dan uraian obstetik. Uraian bebas ini di tingkat di tingkat perguruan tinggi, di tingkat SMA, di tingkat SMP dan tingkatan SD itu bisa pakai uraian bebas. Jadi ada 2 uraian bebas, itu tingkat tinggi, yang tingkat fakta, prinsip terus prosedur itu adalah uraian obstetik ya. Ini adalah 2. Ada uraian bebas, ini jawabannya adalah sesuai dengan nalar masing-masing. Yang 2 adalah uraian obstetik, ini adalah sesuai dengan tag ada. Ini adalah bentuk tes tulis. Untuk kedua adalah tes lisan. Ini adalah kuis dan tanya jawab. Ini bisa dilaksanakan setiap kali pertemuan, biasa di akhir pertemuan, di kegiatan akhir dan kegiatan awal sebelum pertemuan berikutnya. Kalau tes tulis ini dilaksanakan bisa ulangan harian, bisa ulangan blok dalam waktu biasa dijelaskan waktunya adalah OTS dan OAS, ini tes tulis.
Untuk tes lisan ini dilaksanakan tiap hari sebelum pertemuan. Kita bertanya pertemuan kemarin diakhiri dengan tes lisan juga. Hari itu masa dapat apa itu. Tes lisan dilaksanakan di akhir pertemuan dan di awal sebelum pertemuan berikutnya. Nah, inilah pakai tes lisan, bisa bentuknya kuis, bisa tanya jawab. Nah, yang tiga adalah penugasan. Ini bisa bentuknya adalah buat tugas sesuai dengan aspek K3 etika adalah pengetahuan. Ini tugas ini dilakukan oleh siswa secara mandiri atau secara kelompok di sekolah atau di luar sekolah. Biasanya di kita itu ada namanya PR atau dalam bentuk LKS. Jadi ada PR harus dikerjakan di rumah. Ini adalah untuk bentuk teknik penilaian aspek pengetahuan. Kita coba contohnya. Ini contohnya adalah ini udah hampir selesai ya, mata kuliah silabus ini udah ini kolom 5 udah kita isi bentuk penilaian. Ini pertama adalah teknik penilaian siap. Ini yang kemarin ini adalah sikap spiritual, ini adalah sikap sosial. Ini hari ini adalah teknik penilaian pengetahuan. Ini pertama adalah tes lisan. Bentuknya adalah bisa kuis, bisa tanya jawab. Ini dilakukan di akhir pertemuan dan di awal pertemuan berikutnya. Yang dua adalah tes tulis ya, untuk mengukur aspek pengetahuan atau KD/KI3. Dilakukan pada waktu UTS atau US atau ulangan harian bisa. Jadi tes tulis ini saya pilih pilihan ganda ya. Yang dua adalah tes tulis yang titik 2 uraian objektif ya. Ini adalah sesuai dengan teks yang ada ya. Ini adalah dilakukan fakta waktu UTS atau OS ini. Yang tiga adalah tes tulis, bentuknya adalah uraian bebas. Ini adalah dilakukan pada waktu UTS. OS ini bisa dipakai di tingkat SMA, lebih baik ya. Jadi tingkat SMP mungkin bisa, untuk tingkat SD mungkin profesinya tidak jelas banyak, karena ini butuh pengetahuan yang tinggi ya untuk bisa uraian bebas. Ini adalah ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tes lisan pakai tanya jawab atau kuis. Yang kedua adalah tes tulis, itu adalah pilihan ganda. Yang ketiga adalah tes tulis bentuk uraian objek. Yang keempat adalah tes tulis dalam bentuk uraian bias. Teman-teman bisa milih 2, tes lisan dan tes tulis pilihan ganda. Bisa 3, bisa 4. Jadi minimal 2 tes lisan waktu kita ngajar dan tes tulis ya. Bisa milih ya, apakah pilihan ganda, apa uraian bebas atau uraian objek. Jadi terasa teman-teman untuk milih yang tepat yang mana. Lihat waktunya ya, dan lihat kekuatan siswa sesi itu tingkat level SD atau level SMP atau level SMA. Ini adalah teknik penilaian pengetahuan. Saya pikir cukup ini hari ini. Minggu depan kita lanjut untuk pertemuan
ke 15, yaitu langkah ke-16 adalah teknik kependidikan keterampilan atau K3 K4. Ini hari ini udah selesai, kita menentukan teknik kependidikan untuk KD KI3 adalah pengetahuan. Kita hari bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya beri waktu 1 minggu depan sebelum sebelum masuk ke pertemuan ke-15 hari selesai, untuk dikirim secara mandiri di tugas kolom Google Classroom ya. Cukup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.